Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Rabu 26 Juli 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 36 bait yang pertama dengan judul Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di istirahat malam kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami ingin datang di hadirat-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar kami mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat 10-12 yang menyatakan, kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah korban tebusan dosa. Kita semua memahami dan mengerti bahwa korban identik dengan persembahan. Dalam Alkitab ada istilah korban bakaran atau korban sembelih yang biasa dilakukan orang Israel. Korban yang dilakukan mereka pada dasarnya bermaksud untuk memperbaiki relasi antara umat Israel dengan Tuhannya. Di sisi yang lain, makna korban itu merupakan simbol pengakuan dan penyerahan diri karena pelanggaran. Di dunia kekristenan, korban itu menunjuk pada Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Seharusnya kitalah yang menerima hukuman atas dosa kita. Akan tetapi, oleh kasih sayang Allah melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, segala dosa kita ditanggungnya melalui sengsara dan kematiannya. Mengapa Tuhan Yesus rela menderita untuk kita umat berdosa ini? Sampai Dia rela menebus kita dengan darah suci di Golgota. Oleh karena cinta kasih Allah Bapa dalam Yesus Kristus Juru Selamat, tanpa pengorbanan Yesus Kristus, umat manusia tetap berada dalam ikatan kuasa dosa dan maut. Kuasa dosa dan maut itulah yang membuat manusia melakukan tindakan bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah. Agar supaya manusia bebas dari kuasa dosa dan maut, Tuhan Allah sendiri berinisiatif menyelamatkannya. Inilah yang Yesus lakukan bagi kita, karena kita ini adalah kepunyaannya yang dikasihinya. Penebusannya dengan harga yang tak terbilang jumlah dan nilai itu nyata dalam darah anak domba Allah. Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus kita. Atas perkenaannya, itulah anugerah Tuhan Allah bagi kita, suatu anugerah pemberian Allah dengan gratis, sola gratia. Sebab ungkapan syukur kita atas pengorbanan Yesus, marilah kita hidup untuk memuliakan Dia melalui hidup kita. Hendaknya kita juga rela berkorban untuknya. Berkorban waktu, materi, keakuan, dan ketenaran kita. Bersekutu, melayani, serta bersaksi tentang nama Tuhan Yesus bersama sesama umatnya. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 36 bait yang 3.
Mari kita bersama berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman yang kami boleh dengar pagi hari ini. Terlebih tidak henti-hentinya kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami, atas karya keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, mampukan kami hidup untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu. Sebagai rasa syukur kami atas penebusan yang Engkau telah lakukan, ampuni kami ya Tuhan, jikalau dalam sikap hidup kami tidak seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, pagi hari ini kami menaikkan doa kami untuk 3 keluarga jemaat di GPIB Hosiana. Keluarga Bapak Yonas Ismau, keluarga Bapak Markus Adri R. Ismau, keluarga Bapak Jimmy. Ya Tuhan, berkati ketiga keluarga tersebut dalam menjalani kehidupannya, dalam setiap gumul juang, Engkau hadir bersama mereka, dan biarlah mereka dapat merasakan kasih dan kekuatan yang Tuhan Yesus berikan untuk mereka. Ya Tuhan, berkati setiap anggota keluarga, berikan kesehatan yang baik, sehingga mereka boleh menjalani aktivitas mereka dengan baik. Berkati juga dalam setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan, agar semua itu boleh menjadi sarana Tuhan untuk memberkati kehidupan mereka, dan mereka boleh menaikkan syukur atas semua yang Engkau berikan. Kami juga berdoa untuk jemaat Hosiana yang dalam kelemahan tubuh dan juga dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Wijayanto yang dirawat di rumah, Bapak Iwan Sukmawan yang juga dirawat di rumah, Bapak Ferdinand Patrisila yang dirawat di rumah, Ibu Diaken Olivia Dutu yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Hermina Kemayoran, Adik Kristal Pinontoan yang dirawat di Rumah Sakit Hermina Kemayoran, dan juga jemaat Hosiana yang tidak tersebutkan dalam doa ini, dalam mereka yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, Engkau tabib di atas segala tabib. Kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, karuniakan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna untuk mereka. Berkati juga setiap tenaga medis dan peralatan medis yang digunakan, setiap obat-obatan, makanan, dan minuman. Biarlah semuanya itu boleh menjadi sarana perpanjangan kuasa Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Dan untuk anggota keluarga yang mendampingi, Tuhan Yesus juga berkati mereka dengan kesehatan dan berikan kekuatan untuk mereka, sehingga mereka boleh tetap dengan sukacita menjalani pendampingan untuk keluarga mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Hosiana yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Bapak Timotius Adi Wiharto, Bapak Andreas Siahaan, Saudara Joanna Papilaya, Bapak Roy Julius Rumuat. Tuhan Yesus hadir dalam sukacita mereka menikmati pertambahan usia baru yang Tuhan Yesus karuniakan bagi mereka, dan berkati dengan kesehatan dan sukacita yang senantiasa mereka rasakan setiap hari. Kami berdoa untuk pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia. Tuhan berkati setiap pengurus dari PKLU, biarlah mereka selalu sukacita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan juga berkati setiap anggota dari Pelkat PKLU, berikan senantiasa sukacita dan kekuatan dan kebijaksanaan di usia lanjut mereka, agar mereka juga boleh tetap setia dalam bersekutu kepada Tuhan, dan juga mereka boleh menjadi berkat untuk keluarga dan lingkungan dimanapun Engkau tempatkan. Kami berdoa untuk setiap janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan, Engkau berkati mereka dan menjadi penghibur senantiasa untuk mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat, anak-anak, remaja, ataupun pemuda yang masih duduk dalam bangku sekolah ataupun perkuliahan. Tuhan Yesus berikan mereka hikmat dan kepintaran, sehingga mereka dapat mendapatkan ilmu di pendidikan mereka dan menjadi berkat untuk sesama. Berkati untuk setiap orang tua dalam membiayai pendidikan mereka. Engkau cukupkan setiap kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Ya Tuhan, inilah rangkaian doa kami. Kiranya sempurnakanlah dan jadilah menurut kehendak-Mu, yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.